Halo semuanya, kembali lagi bersama Cinemas Channel. Semoga hari kalian selalu bahagia dan salam sehat semuanya. Sebelum kita ke alur ceritanya, gue mau ingetin buat kalian semua jika film ini adalah full spoiler. Film ini berlatar belakang tentang seorang pria yang memiliki semangat kerja yang sangat tinggi. Ia rela melakukan apapun demi kantor yang dia cintai dan banggakan. Tetapi, hal itu tidak berlangsung lama karena ternyata orang-orang di kantor itu sangat eksploitatif terhadap karyawan baru. Ditambah, wabah zombie yang menyerang negara Jepang yang membuat semua warga menjadi zombie. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita saksikan. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang dikejar oleh para zombie. Ia bernama Akira Tendo. Scene kemudian dialihkan setahun sebelumnya. Akira Tendo adalah seorang karyawan baru di perusahaan stasiun televisi swasta yang bernama Master Shoot. Para karyawan di sana terlihat sangat senang dengan kehadiran Tendo. Salah satu buktinya mereka mengajak Tendo untuk merayakan pesta penyambutan dirinya. Awalnya semuanya berjalan lancar nih, hingga pesta pun selesai. Tendo pun pamit kepada ketua timnya untuk pulang, tetapi tidak semudah itu Ferguson. Mereka semua harus kembali bekerja pada saat itu juga, yang membuat Tendo sedikit terkejut. Siang malam Tendo terus berada di kantor, mengerjakan berbagai tugas dari para seniornya. Ternyata, kantor ini memiliki senioritas yang sangat tinggi. Semua karyawan baru harus mengikuti perintah seniornya. Tanpa alasan apapun mereka harus menyelesaikan tugas yang diberikan. Tidak peduli, ia harus sakit atau lembur dan mandi di kantor. Yang penting, pekerjaan harus selesai. Hingga Tendo harus merasakan putus asa. Pekerjaan yang selama ini yang ia idam-idamkan tidak seperti hayalannya. Ia merasa lelah untuk hidup dan berencana untuk bunuh diri. Tetapi niat itu terhalang dengan palang kereta yang berada di hadapannya. Di sisi yang lain, ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Kencho. Ia pun curhat dengan keadaannya sekarang dan mengatakan jika ia sangat iri dengan pekerjaan Kencho. Ia bisa berkencan dan bisa menikmati hidupnya. Berbeda dengan Tendo yang sangat takut kepada bosnya. Kencho pun mengatakan jika ia harus keluar dari sana dan menjalankan kemauan hidupnya sendiri. Tetapi, Tendo terlihat tidak senang dengan sahabatnya itu karena ia bermain handphone saat ia bercerita, di mana hal itu langsung membuat Tendo mengungkit masa lalu mereka. Ternyata, mereka dulunya adalah pemain American football. Tetapi, Tendo selalu mengingat kesalahan yang dilakukan oleh Kencho yang membuat mereka akhirnya bertengkar. Sesampainya di rumah, ia langsung berbaring dan berencana tidak akan berangkat lagi untuk bekerja. Tetapi, niat itu tidak bisa ia lakukan karena ia kembali mengingat perjuangannya pada saat melamar pekerjaan. Hingga ia melihat para manusia telah menjadi zombie. Ia pun langsung berlari untuk menyelamatkan dirinya. Setelah itu, ia pun sangat senang dan bahagia atas wabah zombie yang menyerang negaranya. Ia tidak perlu lagi pergi bekerja dan bisa libur sepanjang harinya. Ia pun langsung menghubungi Ohtori, salah satu wanita yang ia kagumi di kantornya. Beruntungnya, Ohtori masih membalas pesannya. Sebelum menuju hotel, Tendo melihat sepasang suami istri dan menawarkan sesuatu untuk dibeli. Mereka pun meminta Tendo untuk membeli buah dan mie instan. Tendo langsung menuju ke hotel tempat Ohtori berada. Ia pun menemukan sebuah sepeda lalu dengan cepat mengayuh sepedanya. Diikuti dengan zombie yang juga mengejar Tendo. Sesampainya di hotel, Tendo bertemu dengan Ohtori.
Ternyata di sana telah berada bos mereka yang telah terkena virus zombie. Mereka berdua pun berusaha menghindari serangan zombie itu, di mana Ohtori langsung membunuh bosnya sendiri. Sialnya, Ohtori telah digigit sebelumnya oleh zombie itu, yang membuatnya juga berubah menjadi zombie. Tendo pun berusaha untuk keluar dari sana, tapi sebelum itu, ia mengungkapkan perasaannya kepada Ohtori, yang telah lama ia pendam selama ini. Kemudian, Tendo melihat kamar pasangan suami istri yang meminta makanan sebelumnya. Kamar mereka telah hancur dan rusak sangat parah. Tendo pun mencatat 100 kegiatan yang akan ia lakukan sebelum ia menjadi zombie. Tendo ingin melakukan apapun yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Contohnya, mengecat rambut, menggambar wajah di gedung, belanja tidak melihat harga, naik motor gede, dan bermain kembang api sepuasnya. Semua ia lakukan untuk menyenangkan dirinya. Tetapi, kegiatan itu ia lakukan sendirian, hingga tiba di suatu hari Tendo melakukan piknik di atas apartemennya, di mana ia merasa ada yang kurang dengan stik yang ia masak. Ia pun menuju ke supermarket untuk mengambil beberapa bumbu di sana. Tiba-tiba, seorang wanita menyerang Tendo. Ia bernama Shizuka. Inilah awal pertemuan mereka. Terlihat, seseorang meminta tolong, di mana Tendo dengan gegabah mencoba menolong salah satu manusia yang masih hidup, yang membuat zombie itu mengejarnya. Hingga Shizuka harus melawan zombie itu sendirian. Shizuka adalah wanita tipe penyendiri. Ia tidak mau ikut berkelompok karena itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan Tendo yang sangat menikmati hidupnya. Kemudian, Tendo pun mengingat sahabatnya Kencho. Ia sangat mengkhawatirkan sahabatnya itu. Hingga ia menelpon dan mencoba menanyakan kabarnya. Ternyata Kencho masih hidup dan berada di sebuah hotel penginapan. Terlihat semua manusia di sana telah menjadi zombie dan tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Tetapi, Tendo mengatakan jika ia akan menolong sahabatnya itu. Dengan pakaian football Amerika, ia berani untuk menerobos para zombie di sana, dengan mengalihkan perhatian mereka terlebih dahulu. Tendo sengaja melemparkan sebuah speaker agar mereka berkumpul di suatu titik. Tendo pun berhasil menemukan Kencho dan keluar dari hotel tersebut. Mereka berdua akhirnya bisa berpesta dan menyusun rencana selanjutnya. Kencho mengatakan jika Tendo adalah orang yang akan menyelamatkan semua manusia dari pandemi, di mana hal itu langsung membuat Tendo ingin menjadi pahlawan. Selanjutnya, Tendo berencana menuju ke Aquarium Paradise, sebuah lokasi yang jauh dari jangkauan zombie. Di sana terdapat sebuah baju baja yang dapat melindungi penggunanya dari gigitan hiu dan bisa digunakan untuk melawan para zombie. Mereka pun sepakat untuk menuju ke akuarium tersebut. Tapi sebelum itu, Tendo dan Akira pun menuju ke sebuah toko untuk mencari bekal perjalanan mereka. Tetapi, para zombie terlihat menyerang bus yang berada di hadapan mereka, yang membuat Akira langsung membantu mereka. Ternyata, di dalam bus itu berada Shizuka. Mereka semua berencana menuju ke Aquarium Paradise, tetapi mereka dihadang oleh para zombie. Belum selesai sampai di situ, sopir bus yang bersama mereka ternyata telah terjangkit virus zombie yang membuat zombie itu menggigit dua wanita tersebut. Beruntungnya, Tendo dan yang lainnya berhasil kabur dari kejaran zombie itu dengan menggunakan mobil camper van yang mereka temukan. Awalnya, Shizuka tak ingin pergi bersama mereka, tetapi Tendo berusaha untuk mengajaknya agar mau ikut bersamanya. Dengan sedikit rayuan dari sake yang ia miliki, akhirnya Shizuka mau ikut bersama mereka berdua. Perjalanan mereka bertiga akhirnya dimulai.
Mereka bersenang-senang dalam perjalanan dengan melakukan para layang, berenang, membakar kembang api, dan berendam di kolam air panas. Hingga mereka telah sampai di wilayah onsen daerah tempat akuarium Paradise. Sialnya, ban mobil mereka meletus yang membuat mereka kecelakaan dan Tendo serta yang lainnya pingsan. Mereka bertiga pun telah sampai di akuarium tempat para manusia yang selamat berada. Terlihat Kosugi telah berada di sana. Ternyata orang-orang yang selamat dipekerjakan untuk membantu Kosugi, di mana mereka bekerja agar diberikan makanan dan keselamatan dari para zombie. Hal itulah yang membuat Kencho sangat marah karena mereka diperlakukan seperti binatang. Sialnya, Tendo juga harus kembali bekerja di bawah arahan Kosugi. Ia harus bekerja agar temannya tidak diusir dari tempat itu. Ternyata mereka juga mempekerjakan para zombie untuk menjadi palang pintu mereka, agar para pengungsi tidak dapat kabur dari akuarium. Terlihat salah satu truk logistik telah mengumpulkan makanan, di mana sopir truk itu tidak melihat salah satu zombie masuk ke dalam truknya. Hingga mereka semua terinfeksi gigitan dari para zombie, yang membuat akuarium itu kini dipenuhi oleh zombie. Di tempat yang lain, Kencho dan Shizuka berusaha untuk memperbaiki mobil mereka agar bisa keluar dari tempat tersebut. Selanjutnya, Tendo terlihat sangat kelelahan dan merasa dirinya akan berakhir di tempat itu. Kencho dan Shizuka pun telah memperbaiki mobil mereka dan mengajak Tendo untuk segera pergi dari sana. Tetapi Kencho nggak mau karena ia sudah merasa jika kehidupan mereka sudah aman dan tidak ingin melanjutkan perjuangannya menjadi pahlawan. Belum selesai sampai di situ, para zombie telah memasuki akuarium dan memburu para manusia yang selamat. Satu persatu dari mereka kini telah menjadi zombie, di mana Kosugi tidak bisa menyelamatkan rekan-rekannya dari serangan zombie. Ketika mereka semua panik, Shizuka dengan cepat datang dan menyalakan suara agar para zombie mengikutinya dan menjatuhkan mereka ke laut. Tiba-tiba, seekor hiu keluar dari air dan berevolusi menjadi zombie hiu. Zombie itu pun mulai mengejar mereka semua dengan memakan manusia yang ada di hadapannya. Di tempat persembunyiannya, Tendo melihat baju yang ia cari selama ini dan menggunakan baju itu untuk melawan para zombie. Dengan kemampuan bertahan yang ia miliki, Tendo mencoba menjatuhkan para zombie meski ia harus merasakan sakit yang luar biasa. Semua usaha untuk mempertahankan diri Kencho dan Shizuka lakukan dengan menghindari para zombie. Meski dikhianati berkali-kali dan dijadikan babu bagi perusahaan, Tendo tetap menolong Kosugi dan menyelamatkannya dari gigitan zombie itu. Hingga Shizuka memiliki ide untuk menyetrum kepala hiu itu dengan menggesekkan sebuah baterai dengan baju baja milik Tendo. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan hiu itu dan menyelamatkan beberapa orang yang tersisa. Meski pandemi belum berakhir, para pengungsi ingin meninggalkan tempat akuarium dan pergi mencari kehidupan mereka sendiri. Film pun selesai dengan Tendo, Akira, dan Shizuka yang pergi untuk menggapai cita-cita mereka masing-masing dan menjadi manusia yang berguna. Tamat, semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe-nya. Ciao!